Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi da'watihi wa man walah. Amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk menjalankan perintah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan seorang ibu sampai dekat keliak lahat. Jadi selain juga beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu merupakan hal yang sangat diwajibkan dari agama. Hal tersebut diwajibkan kepada muslimin, orang yang berislam yang laki-laki, wa muslimat, dan orang yang berislam yang perempuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memulai kajian malam pertama kali dengan materi yang kita kemas dengan kitab Bulughul Maram. Saya perkenalkan dulu siapa pengarangnya, apa tujuan dari kitab ini. Bulughun itu seakar dari kata balaghah, fi'il madhinya, yang artinya sampai. Makanya orang yang sampai kepada batas kewajiban untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat itu disebut dengan baligh. Artinya sampai kepada taraf diwajibkannya syariat kepada orang tersebut. Orangnya disebut dengan baligh. Bulughul maram, maram itu adalah tujuan. Bulughul maram, sampai kepada tujuan. Min adillatil ahkam, taklif di sini al-allamah al-kabir wal muhaddits asy-syahir al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Di sini dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Kemudian di sini al-maulud as-sanah, di sini dilahirkan pada tahun 773. Jadi Ibnu Hajar itu dilahirkan pada tahun 773. Kemudian al-mutawaffa as-sanah, kemudian wafat pada tahun 852. Berarti perkiraan berapa tahun hidupnya? Dari 773 sampai 852. Berapa? Hampir ya. Iya, berarti cukup lama. Soalnya kalau hitung-hitungan saya agak telat sedikit. Baik, dan kita mengharap barokahnya mengalir kepada kita semua. Dan tentu dan pastinya apa yang akan kita pelajari dapat diimplementasikan di dalam realita kita, di dalam realita kehidupan kita. Tentu dan pastinya hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, rencananya kita akan membahas dari awal, namun ada permintaan dari beberapa teman untuk langsung ke bab nikah, karena kajian ini akan diganti per setiap minggunya, ganti materi, ganti judul, ganti ini. Baik, kitabun nikah. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan tentang kitabun nikah. Kitabun nikah, nikah itu terdiri dari kata nikah terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama nun, akaf, alif, dan ha. Saya terangkan huruf per hurufnya terlebih dahulu. Nun itu memberikan artian karomah. Karomah itu mempunyai arti kemuliaan. Karenanya pengen mulia hidupnya, agar jauh dari maksiat, jauh dari perzinahan, itu kita dianjurkan untuk menikah. Kalau itu mampu, nanti hadisnya akan saya bacakan. Kemudian yang kedua kaf, nikah. Yang kedua kaf, akaf itu berarti anun berarti nikmah. Anun berarti nikmah, kenikmatan. Jadi pengen nikmat hidupnya, kita dianjurkan untuk menikah. Yang kedua kaf itu karomah, pengen mulia hidupnya, kita dianjurkan untuk menikah. Kemudian alif, alfa, artinya kasih sayang. Makanya dianjurkan di dalam keluarga kita untuk kasih sayang.
artinya mengimplementasikan kasih dan sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu hamiyah. Hamiyah itu artinya terjaga. Terjaga di sini mempunyai arti terjaga dari maksiat. Yang dulunya sebelum menikah memandang mereka, maaf, yang bukan muhrimnya memandang auratnya itu dinilai sebagai perbuatan yang terlarang. Ketika menikah, hal tersebut, maaf, jangankan wajah, tangan, dan seluruh tubuhnya itu diperbolehkan. Dan itu bernilai ibadah, hamiyah, agar terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Saya coba percepat, karena nanti ada agenda main futsal. Iya. Ya, soalnya dari Rasulullah kita juga dianjurkan untuk Jangan terlalu serius. olahraga. Ini santai-santai saja. Santai saja. Jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk belajar, untuk olahraga. Makanya ada disunahkan untuk belajar memanah, disunahkan untuk berenang, disunahkan untuk berkuda. Dan badan Rasulullah itu ideal, bagus. Artinya Rasulullah Muhammad SAW juga orang yang gemar di dalam berolahraga. Kemudian hadis yang pertama tentang nikah, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, ya ma'syaras sabab, hai para pemuda. Di sini ditunjukkan kepada para pemuda. Kenapa kok tidak ditunjukkan kepada yang tua-tua? Kenapa kok ditunjukkan kepada yang muda-muda? Karena pemuda itu syahwatnya tinggi dibandingkan yang tua-tua. Makanya diarahkan kepada pemuda. Karena pemuda ini adalah gimana ya? Umur-umur yang rentan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu waktu muda. Makanya di sini ya ma'syaras sabab ditunjukkan kepada pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, al-ba'ah itu menikah, yang nikahnya dalam artian mampu. Falyatazawwaj. Di sini falyatazawwaj, maka hendaknya segera menikah. Fa kalau di dalam ilmu nahwu itu memberikan artian lebih cepat daripada waw. Falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya dengan menikah, agaddu itu lebih menjaga. Agaddu itu pandangan yang ditundukkan, artinya menjaga pandangan. Agaddu lil basar, terhadap pandangan. Agaddu lil basar artinya menjaga terhadap pandangan. Biasanya kalau ada yang halal itu sulit untuk melirik kepada yang haram. Ngapain melihat yang halal, yang haram, sedangkan yang halal di rumah kan sudah ada. Seperti itu kan kalau menikah. Wa ahsanu, dan lebih menjaga lil farj, terhadap kemaluan. Baik kemaluan yang laki-laki maupun yang perempuan. Terus bagaimana agama memberitakan kita untuk segera menikah? Kalau kita tidak mampu, makanya nanti bisa dirunutkan. Yang HKI insya Allah tahu. Nanti hukum nikah bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Tergantung situasi dan kondisi. Dan di sini diterangkan, dilanjutkan, wa man lam yastati, dan barang siapa seseorang yang tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi, maka wajib. Fa'alaihi ini bermakna wajib. Bisa bermakna wajib, bisa bermakna dianjurkan. Fa'alaihi bisawmi, maka orang tersebut dianjurkan untuk melakukan puasa. Kenapa kok dianjurkan melakukan puasa? Karena dengan berpuasa kita itu biasanya syahwat akan turun. Syahwat itu akan turun kalau kita berpuasa. Kalau puasanya benar. Karena ada sebagian di bulan Ramadan masih suka macam-macam. Itu bukan puasanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Awas, jangan sampai menyalahkan syariat. Kita yang harus introspeksi diri. Bisaumi, hendaknya kita dianjurkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya dengan berpuasa tersebut kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Dalam artian saya menyampaikan di sini bukan berarti saya suci, sama. Yang namanya pemuda itu pastinya mempunyai nafsu yang dominan tinggi. Karenanya Islam itu menganjurkan untuk segera menikah kalau mampu. Kalau tidak ada halangan lain, kalau tidak ada kemaslahatan lain yang lebih penting, maka kita dianjurkan untuk menikah. Saya pribadi tidak menikah bukan karena tidak mampu, tapi masih takut untuk menikah. Ya, muttafaqun alaih, dan hadis ini muttafaq alaih. Artinya kalau muttafaq alaih berarti disepakati oleh Bukhari Muslim. Berarti status hadisnya di sini adalah hadis sahih. Saya bacakan satu hadis lagi, nanti kita langsung lanjut dengan main futsal. Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa tsana alaihi wa qala
lakinni ana usalli wa ana asumu wa anamu wa asumu wa uftiru atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang normal. Artinya perilakunya, kesehariannya sama dengan kita. Kesehariannya sama dengan bagaimana? Itu di surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ana bashar, kul innama ana basyarum mithlukum. Kul innama ana basyarun. Saya ini adalah manusia mithlukum, sama seperti kalian. Jadi nggak ada bedanya. Artinya status kemanusiaannya sama. Artinya sama, manusia normal dengan kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ana usolli, saya bersolat, wa anamu, dan saya tidur, wa asumu, saya berpuasa. Normal kan? Kita bisa tidur, kita bisa solat, kita bisa berpuasa, wa uftiru, dan saya berbuka. Soalnya ada di zaman Nabi, ada seseorang yang ingin berpuasa terus, tidak ingin berbuka puasa. Ditegur oleh Nabi, ditegur oleh istri Nabi. Nabi Muhammad itu SAW itu solat, berpuasa, juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan Nabi Muhammad SAW itu juga menikahi seorang perempuan. Bahkan ada yang mengatakan, satu riwayat istri Nabi itu ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Dan batas bagi umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan batas 4. Artinya berpotensi kalau lebih dari 4 itu akan membuat ketidakadilan di dalam rumah tangga. Kalau syariat memberikan batasan, berarti hal tersebut sudah tidak mampu dilakukan manusia normalnya. Seperti itu. Bukan berarti syariat memberikan sekat, kok Nabi diberikan begini, kok Nabi beristri begini. Ini dijadikan alasan sebagian orang untuk menghina Nabi. Nabimu beristri 11, kok kamu dilarang untuk beristri 11, bahkan dibatasi 4. Bukan membatasi, Tuhan itu Maha tahu. Berarti kalau dibatasi 4, batas kemampuan manusia hanya bisa beristri 4. Seperti itu. Jadi kalau mengatakan manusia begini-begini, mengatakan mencaci maki Nabi karena beristri lebih dari 4, sedangkan umatnya dianjurkan untuk 4, diwajibkan batas maksimalnya 4, itu katakan bahwa itulah kemampuan manusia. Seperti itu. Faman roghibaan, kalau roghiba di sini bertemu dengan an berarti benci di dalam bahasa Arab. Faman roghibaan, dan barang siapa yang benci sunnati, terhadap sunnahku, falaysa minni, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori umatku atau golonganku. Jadi di hal tersebut menikah, tapi jangan kemudian mengatakan kalau tidak menikah kamu bukan golongan Nabi. Jangan, karena ulama-ulama terdahulu, Imam Ibnu Taimiyah, imam-imam ulama-ulama terdahulu tidak menikah. Bukan berarti dia tidak cinta kepada Nabi, bukan berarti dia tidak mau mengikuti Nabi, akan tetapi lebih memikirkan maslahat terhadap umat. Ada sebagian ulama terdahulu hidupnya lebih lama di penjara, sehingga kalau dia menikah itu akan berpotensi akan menelantarkan istrinya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga hal tersebut walaupun sedikit dapat membawa kemanfaatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.